Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Khairul Fajri Ilahi MKOM. Perkenalkan, nama saya Puan Nabila Rizky dari kelas Sistem Informasi C 2024 dengan NIM 2403111378 akan mempresentasikan tugas basis data lanjut, yaitu memperlihatkan query dan memberikan alasan mengenai soal nomor 3 dan 4. Baik, soal nomor 3 dan 4 adalah yang pertama, nomor 3, buatlah query untuk menampilkan data dengan format ada kode pengembalian, terus ada tanggal kembali, kode pinjam, terus ada jatuh tempo, nama anggota, judul buku, pengarang, nama kategori, dan denda. Nah, di sini kan sudah dibuat dari awal, sudah terlihat juga awalnya saya menggunakan nama ini sebagai pengintegrasian di tabel-tabel sebelumnya. Namun diminta untuk mengubah ke nama seperti ini, maka saya menggunakan labeli ulang menggunakan as, karena awalnya sudah saya coba menggunakan equal sama dengan, namun setelah saya jalankan ternyata error, dan menurut saya menggunakan as ini adalah alasan yang bukan alasan, cara yang paling tepat. Lalu selanjutnya, setelah saya mengganti ini sesuai dengan arahan yang sudah Bapak berikan pada format tugas, ini juga, ini menjadi ini menjadi ini menjadi ini juga. Selanjutnya, saya menggunakan order by. Join dulu. Kenapa saya menggunakan join? Karena setelah saya menonton video Bapak dan juga memahaminya secara sebisa saya menggunakan inner join memutuskan. Karena untuk memanggil beberapa tabel dan data-data yang tersebar di beberapa tabel, seperti tabel peminjaman ini, pengembalian, peminjaman, tabel anggota, tabel buku, tabel kategori. Nah, itu saya memutuskan untuk memakai join aja, karena untuk menggabungkan baris-baris atau dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang terkait, itu saya rasa tidak cocok untuk menggunakan left join atau right join, karena data-data tuh dia saling memiliki hubungan di semua tabel, makanya saya pakai join untuk menyatukan tabel-tabel. Selanjutnya saya memakai order by. Ini saya gunakan agar data itu terurut, data itu terpanggil secara terurut, di mana data yang paling baru itu ditampilkan di paling atas. Itu tentu saja itu berguna untuk melihat transaksi-transaksi yang sudah terjadi sesuai dengan fakta yang paling aktual. Tanpa kita pakai order by ini, kalau saya nggak pakai order by di sini, maka hasil bisa saja ditampilkan secara acak atau berdasarkan urutan penyimpanan ketika menyimpan database-nya. Tentu saja itu pasti akan menyulitkan untuk dibaca, dan juga ketika nanti dicek ulang akan sulit untuk menganalisis data. Ini untuk memudahkan uji saya memakai order di sini. Selanjutnya, untuk pertanyaan soal nomor 4, saya diminta untuk membuat query untuk menampilkan daftar anggota yang tidak terkena denda, dan juga anggota tersebut bukan anggota yang meminjam buku pemrograman web dengan bahasa PHP. Nah, di sini saya memanggil dulu ID anggotanya dari ini anggota, tabel anggota ini juga. Nah, terus nama anggota tadi saya labeli atau rename kembali menggunakan as yang tadi sebagai ini nama anggota untuk menampilkan yang baik. Sebenarnya sebelum saya membuat sebanyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pada awalnya saya sudah membuat hanya beberapa, yaitu nama, alamat, nomor HP, dan juga status dendanya saja. Namun ya benar, memang itu sudah sangat to the point dan juga menampilkan inti dari pertanyaan yang Bapak berikan. Namun setelah saya analisis lebih mendalam, saya menyadari bahwa informasi yang ditampilkan itu terlalu sederhana, mungkin dan juga mungkin kurang memberikan informasi dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks yang lebih cukup. Maka dari itu, saya memutuskan untuk menambahkan query-query ini
agar memastikan keunikan datanya tuh terdengar lebih jelas dan jika diperiksa lebih enak dilihat. Tentu saja jika ini semua terintegrasi dengan baik, itu pasti akan menghindari ambiguitas jika terdapat nama anggota yang sama. Selain itu, saya juga kasih nomor HP sama alamat nih, biar 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 hasilnya itu lebih informatif dan bisa digunakan untuk kepentingan administrasi yang lebih luas selanjutnya. Seperti misalnya ada verifikasi data atau memberikan hadiah atau komunikasi dengan anggotanya. Saya juga bikin subquery yang tepat untuk mengecualikan anggota yang minjem buku tertentu yang terkena denda. Nah, hal itu saya sudah apakan di sini, saya sudah bikin di sini. Saya menggunakan login untuk pengecualian dan juga denda lebih besar dari 0, itu artinya dia tidak berada di denda yang bisa dari 0. Maka dari itu ini artinya dia tidak terkena denda. Di sini juga saya tambahkan dimana ini where and ini adalah persyaratannya, tidak di dalam yang memiliki denda lebih besar dari 0 dan juga bukan bagian dari orang yang minjem buku dengan judul pemrograman web dengan PHP. Maka dari itu saya akan menjalankan ini. Namun terlebih dahulu saya menggunakan order by juga biar dia tuh data dipanggil secara berurutan. Ini akan saya running-kan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Di sini sengaja saya memberikan banyak query, banyak ini saya ambil agar untuk lebih memperjelas dan juga lebih enak melihat. Juga bisa, saya rasa ini lebih informatif aja, bisa gampang untuk verifikasi, gampang untuk komunikasi lebih lanjut, jelas juga terlihat kapan tanggal dia pinjam, jatuh temponya kapan, tanggal kembalinya kapan. Nah, ini benar sekali, mereka berdua nih, Rina Lestari dan Dewi Kurnia, itu adalah dua orang yang sama-sama tepat waktu dalam pengembalian buku, tidak terkena denda, dan juga bukan dari orang yang meminjam buku berjudul pemrograman web dengan PHP, melainkan Sejarah Dunia dan One Piece volume 1. Mungkin dari saya hanya segitu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.